Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa di rumah, kita jumpa lagi dalam acara Bengkel Padang Hati. Padang hatine, padang pikirane, lancar rezekine. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bertemu dengan ibu-ibu yang cantik khususnya. Boleh diperkenalkan ibu-ibu dari mana ini? Monggo silakan. Tepuk tangannya. Tepuk tangan yang meriah. Baiklah hari ini ibu-ibu yang ada di rumah atau pemirsa ada di rumah dan yang ada di sini, kita tetap jumpa lagi dengan Gus Riza Zakaria dalam acara Bengkel Padang Hati. Padang hatine, padang pikirane, lancar rezekine. Baiklah untuk hari ini monggo tidak lupa kita akan berjumpa lagi dengan beliau Gus Riza Zakaria dari pengasuh Padepokan Padang Hati. Selamat malam Gus. Sehat tentunya Gus. Sehat Mas, ketemu lagi. Alhamdulillah Gus. Di beberapa kemarin sempat juga tidak hadir panjenengan. Enje Gus, sakit Gus. Ya, kita juga sakit, bisa sakit juga sakit ya? beban hidup. Ternyata terkadang kan Mas, beban hidup ini ditimbulkan oleh akibat dari perbuatan kita, atau mungkin bisa jadi loh Mas. Betul. Ternyata sakit kita itu juga karena gangguan non medis. Nah, ada penyakit-penyakit yang memang terkadang kita tidak menyadari Bapak Ibu bahwa penyakit itu sebetulnya diakibatkan oleh gangguan non medis. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang penyakit non medis yang bisa mengakibatkan medis atau gangguan-gangguan gaib yang ada pada diri manusia, juga ada pada diri rumah tangga, atau juga ada pada tempat usaha. Karena ternyata bisa gangguan yang gaib yang masuk ke dalam diri manusia tentu akan mengakibatkan ketika ini sudah berlangsung lama dan ini menumpuk, ini bisa menjadi satu gangguan medis. Kalau ada jantung lemah dan ada penyakit-penyakit jantung yang lainnya, yang jin yang tidak bisa mengganggu itu kalau gangguan kanker Mas, kantong kering, alias tidak punya uang. Biasanya kalau sudah tanggal lahir nanti ya. Gitu. Jadi bisa jadi gangguan gaib itu masuk ke dalam diri manusia mengakibatkan penyakit medis. Ciri-cirinya biasanya pertama, orang yang kena gangguan jin itu pertama dia mudah emosi. Ibu-ibu yang biasanya emosi, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Ya biasanya aku nang omah cincing-cincing ini ya Bu ya. Oh, dari ini metu berdikare ini nggih. Iya, aduh tabuk sutil. Nggih, ompreng melayang, wajan melayang ngene iku. Lah itu gangguan. Jadi bisa jadi itu mengakibatkan emosi yang berlebih. Yang kedua, sering sakit kepala. Sakit kepala tetapi hanya sebelah biasanya. Bukan karena sakit kepala tak di duwe. Tapi sakit kepalanya ini sebelah Bu, baik kanan atau kiri, disertai dengan pundak merasa berat. Jadi pundaknya berat, itu biasanya gangguan gaib itu. Ada. Terus yang ketiga, panas di bagian punggung. Jadi di tulang belakang gitu, yang tulang belakang ini apa ya ini nggih, ke atas sampai atas ini sering panas Bu. Jadi kalau jenengan kok ada yang merasakan begitu, berarti panjenengan sedang ada gangguan gaib, atau mungkin pernah merasakan begitu, berarti panjenengan sedang terkena gangguan gaib. Nah, yang lebih parah ketika jin itu masuk nempel. Ketika masuk ke dalam ketempelan. Ya, ketempelan ya. Karena kan tentu yajri mengalir bersama dengan darah, tapi kalau itu ketempelan, ada ciri khusus yang ini tidak bisa kita pungkiri. Apa itu cirinya? Sakit kepala, tapi sakit kepalanya bukan pusing, tapi begini. Makanya kalau ada orang sakit kepala, ketika datang ke markas Mas, kita kan punya markas. Kita itu punya markas penyembuhan alternatif Padang Hati di Jauhan, Mojosari Kelas Kediri. Kalau ada orang datang, keluhannya itu sakit kepala, biasanya saya tanya, mohon maaf ibu atau bapak, itu sakit kepalanya begini atau begini? Karena kalau sakit kepalanya begini, bisa jadi itu asam lambung. Jadi bisa jadi jin yang menyumbat ke bagian
lambung. Tetapi kalau sakit kepalanya begini, berarti otomatis itu ketempelan di bagian kepala. Ya. Ini yang terjadi, Mas. Kalau tentang terkait usaha gimana Gus? Apakah ciri-ciri tentang goib, gangguan di dalam usaha biasanya ada nggak ciri-ciri bakulan atau di warung sepi atau toko sepi? Adakah ciri-ciri tertentu itu? Ada, tentu ada. Mungkin ibu-ibu yang di rumah atau tetangganya atau siapa yang pernah ngalami ini. Kalau di tempat usaha, ciri yang terkena gangguan goib itu ciri yang pertama adalah buka tetapi sering terlihat tutup. Jadi warung atau toko itu buka, tetapi orang mau beli mesti mengatakan kok suwe sih, pakai tutupan lah. Padahal aslinya buka. Itu termasuk salah satu gangguan. Yang kedua, Mas, kalau masakan biasanya sering masakannya itu mambu. Jadi baru masak mambu, baru masak mambu. Nah yang ketiga, sering bau yang tidak sedap. Di rumah atau tempat usahanya itu baunya tidak sedap, Mas. Ada yang bau-bau kotoran atau bau apa begitu. Padahal jauh dari tempat yang kotor. Nah ini salah satu termasuk gangguan di tempat usaha. Yang keempat cirinya, karyawan atau pegawainya tidak pernah betah. Ganti wae. Kalau ndak yuk gegeran mawon. Antara atasan sama bawahan, sama-sama bawahan gegeran. Sing duwe mbek manajernya gegeran. Nah, ngoten niku mawon. Ini salah satu tanda bahwa tempat itu kena gangguan. Kalau di rumah, bisa juga, Mas. Di rumah itu juga bisa juga, Ibu. Gangguan yang kena di rumah biasanya ini termasuk jenis-jenisnya sihir. Yang sihir-sihir seperti ini biasanya punya tujuan khusus. Baik itu tujuannya adalah untuk memecah belah rumah tangga, biar bercerai, nggak punya anak. Ini salah satu tanda nggak punya anak, gegeran terus menerus, terus tidak betah di rumah. Jadi kalau suaminya jenengan itu tidak betah di rumah, bisa jadi rumah panjenengan kena gangguan. Tapi belum tentu juga, Mas ya. Karena sekarang itu suami lebih cenderung tidak betah di rumah itu karena di rumah itu tidak ada surga, Mas. Pasti mau cucu ya. Di rumahnya hanya ada neraka, Mas. Okay. Ini ada pertanyaan Gus yang sering kemarin ada waktu. Apakah ini bacaan di kalangan ibu-ibu pastinya? Wong kae lho ganteng-ganteng wapi aku ya pengen. Nah, tanggane montore nyar aku ya pengen. Apakah itu bisa menjadi penyakit atau bisa mendakan? Paham nggak Bu maksud saya? Betul. Pasti paham. Betul. Itu berkaitan dengan sakit yang ada dalam hati. Ini paling bahaya. Hati. Iri, drengki itu termasuk penyakit hati. Nah, penyakit hati yang kemudian tersimpan di dalam hatinya panjenengan. Jenengan punya unek-unek dengan suaminya, jenengan punya unek-unek dengan anaknya, punya unek-unek dengan tetangganya, dan kemudian panjenengan simpan rapat-rapat terus, itu bisa menjadikan penyakit. Nggak tahu nanti munculnya apa penyakitnya itu panjenengan. Bisa jadi depresi. Penyakit mah juga bisa nggak? Bisa, karena itu berkaitan dengan pikiran. Karena mah itu kan 3 hal. Berkaitan dengan pertama pola makan, yang kedua pola pikir, yang ketiga kakean pola. Perilaku ya. Maka bisa jadi itu. Oh iya. Nah, mungkin monggo ibu-ibu, mumpung ada beliau, Gus ada sedikit pertanyaan atau keluhan-keluhan terkait penyakit-penyakit non medis yang bisa menyebabkan penyakit medis. Tadi beliau sudah menghentikan tadi satu-satu aja Bu ya. Monggo. Ibunya, monggo sambil berdiri mawon dulu, turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Juliana. Terkait masalah dalam usaha, ini minta dibantu doa sama Gus sama terus di sini, dan ada keluhan dalam usaha saya. Setelah habis bulan Suro ini kok macet, ngoten istilahnya. Dan ada tambahan pertanyaan mengenai di badan saya itu sering panas di sini, seperti apa itu ya?
abot, berat. Iya. Sama di tulang belakang itu juga kadang panas. Oh iya. Ibu usahanya apa Bu, boleh tahu Ibu? Usahanya gaji keliling. Oh, gaji keliling. Ya. Itu sering yang maksudnya setelah surah ini berhentinya itu macetnya itu gimana? Sama sekali nggak ada atau memang ada? Biasanya itu kalau 1 minggu itu jalan 4 hari. Terus saya rasakan kok setelah habis bulan Suro kok 1 minggu sekali, terus 2 minggu tidak jalan. Mohon doanya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Bengkel Padang Hati, terkait dengan keluhan Ibu Yuliana tadi yang disampaikan bahwa yang pertama berkaitan dengan usaha tadi Bu ya. Yang perlu diketahui bahwa usaha kita sebetulnya tidak ada kaitan dengan bulan. Kadang kita punya kebiasaan bahwa kita mencari hari-hari baik ketika kita memulai usaha. Sebetulnya semua hari itu baik, tetapi ada hari-hari tertentu yang memang itu lebih baik daripada hari yang baik. Sebagaimana hari Jumat, disampaikan bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Misal hari Senin, hari di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Sehingga ketika kita memilih hari Senin, tabarukan kepada hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hari Kamis itu hari yang baik, karena di mana hari Kamis amal kita sedang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita mengawali sesuatu di hari Kamis. Bahkan ada satu kesunahan, Mas Revi. Disunahkan kita berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari kelahirannya Kanjeng Nabi, kita tabarukan kepada Kanjeng Nabi, dan hari Kamis adalah hari di mana amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait sejak bulan Suro, apakah ada kaitannya dengan Suro kemudian usahanya itu menjadi tidak lancar dan lain sebagainya? Saya kira tidak ada kaitan antara bulan Suro dengan usaha panjenengan. Memang di dalam Asyura, tanggal 10 Asyura, itu para nabi-nabi oleh Allah diberikan satu anugerah yang luar biasa. Di mana Nabi Nuh misal, beliau terbebas dari ketika banjir besar itu kemudian diselamatkan oleh Allah, terjadi pada bulan Asyura, pada tanggal 10 Asyura. Kemudian ada seorang nabi siapa yang dimakan ikan itu, Bu? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu yang numpak perahu, Bu. Nabi Yunus. Nabi Yunus yang dimakan ikan paus diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Asyura. Maka di kita umat Islam disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Sebetulnya ini hari yang istimewa, tapi terkadang kita sebagai orang Jawa ini nggak berani. Nggih. Suro-suro itu nggak berani, padahal bulan Suro ini bulan yang istimewa loh. Bulan baik ya Gus ya. Jari ini Mas, Nyai Roro Kidul Mas. Pertanyaan kita, ki mantune piro, anaknya berapa ini? Masa mentahun mantu. Yang kedua Ibu Yuliana tadi merasakan punggungnya panas, pundaknya juga panas. Sering sakit kepala mboten Ibu? Mboten, tapi panas pundak kanan kiri. Mau saya tangani Ibu? Mau nggih? Monggo. Ibu bisa berdiri, Ibu? Monggo. Dibantu Ibu. Mbak Nur. Terapis kita. Reseknya disiap. Ibu Juliana pejamkan mata, pasrah, mohon kesembuhan kepada Allah. Ibu Juliana, nggih. Jangan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apabila innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Itu tolong dibantu. Ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Ibunya suruh berdiri. Kun fayakun. Kun fayakun. Maju. Kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jenang dangak, merem, dangak, mangap sing ngombo. Wae penyakit-penyakit gangguan-gangguan jin, sihir, teluh, guna-guna santet, pelet, ain, virus-virus, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh, markiah semuanya saya perintahkan untuk keluar. Keluar. Ini yang ada di ibunya itu satunya, keluar itu. Ini kena vibrasi ibunya ya. Keluar. Saya hitung sampai 3, semua harus keluar. Kalau nggak keluar saya bakar. 1, 2, 3, keluar. Qala fakhrud minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala fakhrud minha fa innaka rajim. Itu lagi. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala fakhrud minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ibu Zuliana pegang perutnya, tetap diputar gini Bu Zuliana. Diputar gini, ambil mangap Bu. Oke. Terus diputar bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha 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 wa akhrajatil ardu asqalaha. Bismillah. Bismillah. Tarik atas. Bismillah. Allahu Akbar sampai leher. Allah. Dinglu, biar naik kresek. Naik kresek Ibu. Pegang kreseknya. Duduk. Kresek. Jadi duduk. Naik kresek. Terus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dinglu. Nah, terus biarkan keluar. Ibunya yang satunya Bu siapa namanya, Bu? Bu Haris. Nggih, jenengan dinglu Ibu. Biarkan keluar, Bu, diikhlaskan saja jenengan. Nggih, buka mulutnya. Keluar Ibu Haris. Bu Juliana, keluar semua penyakit-penyakitnya. Yang di kepala keluar. Yang di kepala keluar. Ibu Haris dengan Bu Juliana ini apa saudara? Bukan, tetangga bukan? Bukan, nggih. Orang jauh nggih. Nggih. Oke. Ibu Juliana ambil napas, buang ha. Sekali lagi. Oke, satu lagi. Nah, oke, sudah, terima kasih Ibu Juliana, bisa kembali ke tempat. Ibu siapa namanya? Ibu Anis, mohon kesini Ibu Anis.
Sama yang satunya yang nangis ini, mohon bisa berdiri Ibu. Mungkin bisa nyampaikan dulu keluhannya Ibu. Panjenengan terkena vibrasi, jadi energi itu bervibrasi ya. Vibrasi itu mancar. Jadi ketika saya nangani seseorang, maka energi saya akan memancar kepada yang ada di sini. Otomatis panjenengan yang ada gangguan-gangguan jin, gangguan non medis, pasti akan terkena vibrasinya. Gitu. Jadi karena jin itu biasanya, jin saja kalau melihat saya sudah panas. Jin itu melihat saya lari kan. Nah, belum baca. Nah, yang ada di ibu-ibu ini makanya sampai keluar itu. Oke. Ibu ada keluhan apa Ibu? Mohon bisa sampai ke kamera Ibu. Oke, ada kamera. Sakit keluhan apa Ibu? Sakit kepala, tapi bagian kiri. Oh, sering itu? Sering, kayak setiap hari. Sama punggung ini yang bagian kiri. Semua itu bagian kiri. Bagian kiri, bagian kiri. Okay. Kaki bagian kiri. Oh iya, tapi normal darahnya? Normal darah. Iya, ibunya. Kalau ibunya ini ada unek-unek yang sedang ditahan ya biasanya. Jadi masih merongkol yang belum dibrolkan. Nggih. Nggih. Ibu RT nggih. Iya. Mungkin ibunya Bu siapa Bu namanya Bu? Bu Sri Utami. Bener omongan saya Ibu ya? Iya. Ada yang ditahan dengan suaminya mungkin Ibu ya. Jadi ibunya ini ada beban terhadap suaminya Mas. Saya mohon maaf nggak usah saya sebutkan. Secara psikologi ya gitu. Ya, ada beban psikologi yang dia tanggung dengan suaminya sehingga muncullah satu letupan emosi. Mungkin ibunya punya gerah mah atau apa mungkin. Ada sakit juga nggak Ibu? Ada. Apa Ibu? Itu panas. Oh, panas juga punggungnya. Iya. Monggo Ibu bisa saya bantu untuk berjejer Bu nggih. Mohon dibantu tim disiapkan reseknya lagi. Bu siapa tadi mohon maaf? Bu Haris. Ibu Haris mungkin pernah belajar ilmu atau mungkin ada faktor-faktor keturunan dari leluhurnya panjenengan? Kalau belajar ilmu saya tidak pernah. Kemungkinan faktor keturunan dari mbah-mbah saya. Oh gitu. Jadi faktor keturunan dari mbah-mbahnya. Jadi mbahnya yang pernah punya ilmu kemudian menurun ke panjenengan. Ya nanti akan saya ulas di belakang ya. Kamera. Apakah jin itu menurun atau tidak nanti perlu saya jelas juga biar masyarakat juga paham ya. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Siap, betul Gus. Biar masyarakat tahu bahwa ada tersendiri. Ya, betul. Oke. Sudah siap Ibu? Sudah nggih? Ibu, mohon maaf, bisa lihat wajah saya Ibu? Sudah nggih? Jenengan lihat jangan berkedip. Ya, sekuatnya sampai 21 detik kalau kuat. Lihat wajah saya. Pejamkan mata. Dengan diklu biar akan tahu. Mangap, buka mulutnya. Yuk, keluar. Jin yang ada dalam tubuh, saya tahu nggak ada di dalam, keluar. Saya hitung sampai 3, keluar. Ini yang ada di ibunya ini. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Ayo semuanya jin yang ada di tulang belakang itu keluar. Nah, keluar. Yang di tulang belakang keluar. Niki punya yang sampai Bu RT ini, yang di Bu RT ini yang di hatinya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, 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 minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah min khasyatillah min khasyatillah min khasyatillah. Keluar semuanya. Jin, gangguan-gangguan jin apapun kau, baik jin keturunan maupun jin amalia apapun, keluar. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Keluar. Tempatmu bukan di sini. Wahai jin, keluar ya, keluar. Jin dan manusia punya alam yang berbeda. Sampean nggak boleh masuk ke orang. Sampean harus keluar. Nggak boleh mengganggu. Kasihan Bu Aris. Kasihan. Keluar. Kalau nggak keluar saya bakar. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak keluar saya bakar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Keluar. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati semalam yadubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Keluar. Selesai itu ibunya. Nanti tangannya di belakang ya. Dibawa ke belakang dulu biar diistirahatkan dulu, tangannya ditindaklanjuti ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Beban-beban pikiran-pikiran yang ada dalam panjenengan biarkan semuanya keluar. Karena dengan mengungkapkan beban-bebannya panjenengan, maka akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh ini panjenengan. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, 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 minal jinnati wan nas. Jangan ikuti saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Sekali lagi. Satu lagi. Gimana? Sudah terasa lebih long. Sudah long lagi. Sudah bisa ke depan. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, kita tahu ya hari ini apa kejadian. Mari kita tanyakan setelah kejadian ini, mari kita mengulas terkait kejadian yang tadi, apakah itu kesurupan ataukah itu abreaksi ataukah memang disebabkan oleh sihir atau santet. Langsung saja kita tanya ke beliau, Gus Riza Zakaria, pimpinan dari Padepokan Madeng. Monggo Gus. Ya, jadi ada beberapa 3 kejadian yang berbeda tadi, yang unik dan ini memang tidak disengaja. Kita kan memang reality show, jadi tidak kita setting harus ibunya ini harus kesurupan, ibunya ini harus begini, tidak. Ibu-ibu yang tahu sendiri Bu ya, Bu. Nah, tapi sebelumnya biar semangat ini karena sudah malam ya. Betul. Pada hati.
padang atine, padang pikirane, lancar rezekine. Nah, semoga bengkel padang hati bisa memberikan padang atine ya. Dan memberikan jargon kita ya. Nah, kejadian ketiga tadi, kita dari 3 kejadian tadi ada kasus yang berbeda. Yang pertama, ketika kejadian pertama tadi yang punya keluhan sakit kepala di sini, kemudian ada panas tadi, ini sihir. Tetapi ini gangguan gaib, mohon maaf saya ralat, ini gangguan gaib. Jenisnya mungkin saja beliau ini hanya vibrasi energi. Vibrasi energi itu kepapar saja, terpapar. Gesekan mungkin Gesekan. Nah, karena mohon maaf suaminya kerjanya sering muter keliling-keliling gitu, memotong pohon-pohon yang angker juga ada ini. Pohon-pohon itu kemudian mungkin saja karena jin itu kan kita nggak tahu ya bersinggungannya di mana gitu. Ketika seseorang itu bersinggungan dengan orang yang baunya minyak wangi, maka kita juga akan ikut wangi. Betul enggak ini? Nah, sama dengan gaib itu juga demikian. Ketika bersinggungan dengan barang-barang gaib, hal-hal gaib itu, kemudian itu dibawa pulang, maka bisa mengakibatkan hal demikian. Maka saran saya adalah diberikan pembersihan lanjutan. Lanjutannya adalah suami panjenengan juga panjenengan. Apakah nanti kemudian itu hanya vibrasi energi atau ada faktor-faktor lain? Tapi saya lebih mengarah ke panjenengan ini adalah vibrasi energi begitu. Paparan energi-energi yang dari luar kemudian panjenengan dibawa pulang, kemudian panjenengan terkena vibrasinya begitu. Nah, yang kasus kedua tadi, memang kalau yang kasus kedua tadi itu ada gangguan jin. Saya mengatakan itu gangguan jin, murni gangguan jin. Tetapi bukan dalam arti gangguan jin harus gangguan jin keturunan. Iya. Karena tidak ada sebetulnya jin itu keturunan. Jin itu tidak menurun. Ketika orang tua kita mengamalkan keilmuan satu keilmuan misalnya, atau punya keilmuan apa begitu, kemudian meninggal dunia, ya selesai di orang tua itu. Kemudian tidak menurun kepada putra-putranya. Tetapi karena orang tua kita pernah menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang hebat luar biasa, maka gennya pasti akan menurun. Gitu. Ibarat ayam jago jantan Bangkok, kemudian dia disilangkan dengan ayam perempuan Jawa, maka gen Bangkoknya juga masih akan ikut turun. Demikian juga manusia. Maka dikatakan anaknya macan, yo pangkat jadi macan. Orang mungkin anaknya macan jadi kucing. Anak bebek, walaupun dia itu dingon karo pitik, yo panggah pinter ngelangi. Nggih mboten, Bu? Nggih. Nah, ya demikianlah manusia. Maka kalau ibunya tadi memang saya fix itu adalah gangguan. Bagaimana solusinya? Solusinya perlu dilakukan pembersihan yang tindak lanjut. Begitu. Kalau ibunya ini hanya vibrasi saja. Panjenengan butuh ketenangan. Butuh ketenangan batin. Perbanyak zikir pada malam hari itu. Kurangi beban-beban pikiran. Pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah. Yakin bahwa setiap jalan kita, setiap laku kita, bahkan setiap daun yang jatuh itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan itu mengalir bersama dengan aliran darah. Kayak lagune Cak Nan. Gusti, kula pun manut dalane. Mong jenengan sing ngatur ceritane. Ngaten sih? Nggih. Ibu ngaten nggih, Ibu nggih. Biar nanti bisa lebih plong lagi. Kemudian banyak zikir pada malam hari, banyak lakukan sholat sunnah, banyak baca Al-Qur'an. Insyaallah panjenengan bisa diberikan ketenangan. Itu saja. Sampun, Gus. Baiklah pemirsa yang ada di rumah. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada ibu-ibu. Dari mana tadi ibu-ibu tadi? Monggo. Nah, itu ibu-ibu yang cantik. Kita sudah penghujung acara. Kita mungkin akan jumpa lagi minggu depan ya Gus ya. Tetap di acara sama Bengkel Padang Hati. Padang hati nih, padang pikirannya, lancar rezeki. Saya Raffi Pandega, beliau Riza Zakaria, pengasuh
Padepokan Padangati, Dawan Mojosari Gras Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya yang telah menonton acara ini. Panjenengan ibu-ibu juga terima kasih yang telah mengikuti acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan berkah kepada panjenengan semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio Alam malam hari ini. Amin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Bila mana ada kesalahan dari tim kami atau dari tim beliau Gus Raja Zakaria, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi